Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. Sekarang kita buka. Tiap orang bisa mendirikan partai di bumi Indonesia, asal sesuai dengan kriteria. Kalau ya oke, silakan, rakyat boleh memilih. Seperti juga presiden. Nah sekarang, tidak ada satu partai di bumi Indonesia hasil pemilu yang baru lalu yang memiliki lebih dari 20% suara. Tidak satu. Tapi Presiden Republik Indonesia terpilih. Yang memilihnya sekurang-kurangnya 51%. Tapi presidennya itu dipilih karena kami yakin presiden yang dipilih itu memihak 100% kepentingan rakyat. Sangat menyadari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa, kalau produk hukum dari DPR partai-partai itu namanya undang-undang. Wah itu kuat sekali angkat. Dasarnya ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga Undang-Undang Dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai bagi Anda semua saya punya definisi. Siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya Eyang. Jadi Anda mungkin panggil Eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D termasuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari atau yang Anda datang kemari mau nilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja sesuai dengan budaya ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Tapi udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana? Kopas, ya. Iya. Maafkan deh, saya harus pakai itu, saya nggak bisa begitu dengar. Keras-keras deh. Ya memang begitu kok. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kebetulan saya lihat tadi interviewnya di Bogor, itu tepat sekali. Ya sudah, tunggu aja. Sekarang kita kerja deh. Jangan itu aja. Bagaimana pembangunan? Bagaimana kita tingkatkan produktivitas pendidikan? Bagaimana terjadinya pemerataan? Oke. Jangan semua fokus ke situ. Udah deh, udah dikatakan tunggu. Kita tunggu. Oke. Masih ada?
Sudah, ya. Oh. Saya Ari Pak dari pikiran Pak. Menurut Pak Habibie seharusnya seperti apa Pak untuk memimpin institusi penegak hukum? Sekarang kan ada calon Kapolri yang tersangka, tapi menurut Bapak seperti apa sih harusnya memimpin institusi penegak hukum? Terima kasih Pak. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya, it's impossible. Tapi itu saja. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak keberatan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than eyangnya dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Sekarang jaga yang baik-baik ya. Saya titip ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah ya ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. Sekarang kita buka. Tiap orang bisa mendirikan partai di bumi Indonesia, asal sesuai dengan kriteria. Kalau ya oke, silakan, rakyat boleh memilih. Seperti juga presiden. Nah sekarang, tidak ada satu partai di bumi Indonesia hasil pemilu yang baru lalu yang memiliki lebih dari 20% suara. Tidak satu. Tapi Presiden Republik Indonesia terpilih. Yang memilihnya sekurang-kurangnya 51%. Tapi presidennya itu dipilih karena kami yakin presiden yang dipilih itu memihak 100% kepentingan rakyat. Sangat menyadari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa, kalau produk hukum dari DPR partai-partai itu namanya undang-undang. Wah itu kuat sekali angkat. Dasarnya ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga Undang-Undang Dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai ya bagi Anda semua saya punya definisi siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya eyang. Jadi Anda mungkin panggil eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D termasuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari atau yang Anda datang kemari,
menilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja, sesuai dengan budaya ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Tapi udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia. Dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana? Kopas, ya. Ya. Maafkan deh, saya harus pakai itu, saya nggak bisa begitu dengar. Keras-keras deh. Ya memang begitu kok. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kebetulan saya lihat tadi interviewnya di Bogor, itu tepat sekali. Ya sudah, tunggu aja. Sekarang kita kerja deh. Jangan itu aja. Bagaimana pembangunan? Bagaimana kita tingkatkan produktivitas pendidikan? Bagaimana terjadinya pemerataan? Oke. Jangan semua fokus ke situ. Udah deh, udah dikatakan tunggu. Kita tunggu. Oke, masih ada? Sudah, ya. Oh. Saya Ari Pak dari pikiran. Menurut Pak Habibie seharusnya seperti apa Pak untuk memimpin institusi penegak hukum? Sekarang kan ada calon Kapolri yang tersangka, tapi menurut Bapak seperti apa sih harusnya memimpin institusi penegak hukum? Terima kasih Pak. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu, tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya. It's impossible. Tapi itu ada. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak keberatan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than eyangnya, dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu, kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie, dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya, akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Sekarang jaga yang baik-baik ya. Saya titip ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah ya ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. Sekarang kita buka.
Tiap orang bisa mendirikan partai di bumi Indonesia, asal sesuai dengan kriteria. Kalau ya oke, silakan, rakyat boleh memilih. Seperti juga presiden. Nah sekarang, tidak ada satu partai di bumi Indonesia hasil pemilu yang baru lalu yang memiliki lebih dari 20% suara. Tidak satu. Tapi Presiden Republik Indonesia terpilih yang memilihnya sekurang-kurangnya 51%. Tapi presidennya itu dipilih karena kami yakin presiden yang dipilih itu memihak 100% kepentingan rakyat. Sangat menyadari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa, kalau produk hukum dari DPR partai-partai itu namanya undang-undang. Wah itu kuat sekali angkat. Dasarnya ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga Undang-Undang Dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai ya bagi Anda semua saya punya definisi siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya Eyang. Jadi Anda mungkin panggil Eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D termasuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari atau yang Anda datang kemari mau nilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja sesuai dengan budaya ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Tapi udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana? Kopas, ya. Ya. Maafkan deh, saya harus pakai itu, saya nggak bisa begitu dengar. Keras-keras deh. Ya memang begitu kok. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kebetulan saya lihat tadi interviewnya di Bogor, itu tepat sekali. Ya sudah, tunggu aja. Sekarang kita kerja deh. Jangan itu aja. Bagaimana pembangunan? Bagaimana kita tingkatkan produktivitas pendidikan? Bagaimana terjadinya pemerataan? Oke. Jangan semua fokus ke situ. Udah deh, udah dikatakan tunggu. Kita tunggu. Oke, masih ada? Sudah? Ya. Oh. Saya Ari Pak dari pikiran. Menurut Pak Habibie seharusnya seperti apa Pak untuk memimpin institusi penegak hukum? Sekarang kan ada calon Kapolri yang tersangka, tapi menurut Bapak seperti apa sih harusnya memimpin institusi penegak hukum? Terima kasih Pak. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu, tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya, it's impossible. Tapi itu ada. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif
terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak keberatan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than eyangnya dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya, akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Sekarang jaga yang baik-baik ya. Saya titip ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah ya ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. 51%. Tapi presidennya itu dipilih karena kami yakin presiden yang dipilih itu memihak 100% kepentingan rakyat. Sangat menyadari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa, kalau produk hukum dari DPR partai-partai itu namanya undang-undang. Wah itu kuat sekali angkat. Dasarnya ketetapan MPR, undang-undang dasar. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga undang-undang dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai ya bagi Anda semua saya punya definisi. Siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya eyang. Jadi Anda mungkin panggil eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D termasuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari atau yang Anda datang kemari mau nilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja. Sesuai dengan budaya ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Tapi udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia. Dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana? Kopas, ya. Iya. Maafkan deh, saya harus pakai itu, saya nggak bisa begitu dengar. Keras-keras deh. Ya memang begitu kok. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kebetulan saya lihat tadi interviewnya di Bogor, itu tepat sekali.
Ya sudah, tunggu aja. Sekarang kita kerja deh. Jangan itu aja. Bagaimana pembangunan? Bagaimana kita tingkatkan produktivitas pendidikan? Bagaimana terjadinya pemerataan? Oke. Jangan semua fokus ke situ. Udah deh, udah dikatakan tunggu. Oke, tunggu. Oke. Masih ada? Sudah. Ya. Oh. Saya Ari Pak dari pikiran Pak. Menurut Pak Habibie seharusnya seperti apa Pak untuk memimpin institusi penegak hukum? Sekarang kan ada calon Kapolri yang tersangka, tapi menurut Bapak seperti apa sih harusnya memimpin institusi penegak hukum? Terima kasih Pak. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya, it's impossible. Tapi itu ada. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak kebetulan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than Eyangnya dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Sekarang jaga yang baik-baik ya. Saya titip ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Masuk. Jadi kalau Pak D-nya datang kemari, atau yang Anda datang kemari, mau nilai bagaimana keadaannya, itu wajar-wajar saja. Sesuai dengan budaya, ya kita sendiri. Jadi kalau saya jelaskan itu, saya yakin Anda tahu. Tapi udah deh, kita rame-rame membangun Indonesia. Dan rame-rame mensukseskan program-program yang sudah di dalam ambang pintu. Sekian aja deh. Yang lain tanya aja sama Bapak Presiden ya. Oke? Masih ada pertanyaan? Monggo. Bagaimana? Kompas, ya. Iya. Maafkan deh, saya harus pakai itu, saya nggak bisa begitu dengar. Keras-keras deh. Ya memang begitu kok. Saya rasa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, yang kebetulan saya lihat tadi interviewnya di Bogor, itu tepat sekali. Ya sudah, tunggu aja. Sekarang kita kerja deh. Jangan itu aja. Bagaimana pembangunan? Bagaimana kita tingkatkan produktivitas pendidikan? Bagaimana terjadinya pemerataan? Oke. Jangan semua fokus ke situ. Udah deh, udah dikatakan tunggu. Oke, tunggu. Oke. Masih ada? Sudah. Ya. Oh.
Saya Ari Pak dari Pikiran. Menurut Pak Habibie seharusnya seperti apa Pak untuk memimpin institusi penegak hukum? Sekarang kan ada calon Kapolri yang tersangka, tapi menurut Bapak seperti apa sih harusnya memimpin institusi penegak hukum? Terima kasih Pak. Institusi penegak hukum itu harus objektif, tetapi subjektif kepada kepentingan rakyat. Itu. Untuk menjelaskan itu, tidak bisa dalam 5 menit saya jelaskan. Yang benar ya, it's impossible. Tapi itu saja. Penegak hukum itu harus objektif, tapi subjektif terhadap kepentingan rakyat. Itu. Jangan kita bilang, oh menurut undang-undang internasional ini, undang-undang itu semua objektif dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat pada akhirnya rakyat nggak keberatan apa-apa. No. Saya yakin he must be better than eyangnya dari Pak D-nya. Kalau nggak ada progres. Menilai kepemimpinan seseorang itu kalau yang dia pimpin lebih hebat dari dirinya. Dan saya yakin ayahnya, eyangnya, yang generasinya Pak Habibie dan juga ayah dan eyang Anda, generasi saya akan bersyukur kalau Anda lebih baik dari mereka semua. Oke? Sekarang jaga yang baik-baik ya. Saya titip ya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah yang ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. Sekarang kita buka. Tiap orang bisa mendirikan partai di bumi Indonesia, asal sesuai dengan kriteria. Kalau ya oke, silakan, rakyat boleh memilih. Seperti juga presiden. Nah sekarang, tidak ada satu partai di bumi Indonesia hasil pemilu yang baru lalu yang memiliki lebih dari 20% suara. Tidak satu. Tapi Presiden Republik Indonesia terpilih. Yang memilihnya sekurang-kurangnya. Di Istana Kepresidenan, Presiden Jokowi sedang kemudian melakukan konferensi pers. Kita akan segera bergabung dengan Istana untuk mengetahui isi dari konferensi pers tersebut. Golongan, partai, apapun juga. Kriterianya adalah yang ditentukan oleh rakyat sendiri yang memilih. Ada dasar hukumnya, etc. Saya nggak mau diskusi itu. Demikian juga partai-partai itu dulu terbatas pada Orde Baru. Hanya 2 partai politik. PDI yang satu P3. Golkar bukan partai. Yang jadikan Golkar partai itu Habibie. Sekarang kita buka. Tiap orang bisa mendirikan partai di bumi Indonesia, asal sesuai dengan kriteria. Kalau ya oke, silakan, rakyat boleh memilih. Seperti juga presiden. Nah sekarang, tidak ada satu partai di bumi Indonesia hasil pemilu yang baru lalu yang memiliki lebih dari 20% suara. Tidak satu. Tapi Presiden Republik Indonesia terpilih. Yang memilihnya sekurang-kurangnya 51%. Tapi presidennya itu dipilih karena kami yakin presiden yang dipilih
itu memihak 100% kepentingan rakyat. Sangat menyadari masalah-masalah itu. Dan jangan lupa, kalau produk hukum dari DPR partai-partai itu namanya undang-undang. Wah, itu kuat sekali angkat. Dasarnya ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar. Tapi jangan lupa, keputusan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, produk hukum juga itu. Sama. Akarnya juga Undang-Undang Dasar. Jadi saudara, saya datang kemari sebagai, ya bagi Anda semua saya punya definisi. Siapa di bawah usia 40 tahun panggil saya Eyang. Jadi Anda mungkin panggil Eyang saya. Siapa di atas 40 tahun panggil saya Pak D.